Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Jadi kali ini saya akan membahas di pemrograman Visual Basic.net. Jadi sebelumnya saya sudah mendesain satu form, yaitu form pelanggan, dan saya juga sudah setting untuk koneksi form pelanggan ke database, di mana saya menggunakan database Microsoft Access. Nah, saya setting di sini dengan menggunakan tools binding source. Nah, kalau kita lihat di sini itu saya sudah mengkoneksikan. Nah, pada form ini saya juga sudah membuat beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk menampilkan data, fungsi untuk mengosongkan teks, menonaktifkan teks, dan mengaktifkan teks. Ya, jadi itulah beberapa fungsi yang saya sudah buat. Nah, dimana fungsi atau sub yang saya buat ini itu untuk meminimalisir perulangan coding yang kita buat itu. Nah, jadi untuk selanjutnya pada video tutorial kali ini kita akan membahas listing ataupun coding dari tombol-tombol yang ada di form ini, mulai dari tombol tambah, simpan, edit, hapus, dan batal. Jadi yang pertama yaitu di tombol tambah. Jadi fungsi dari tombol tambah ini adalah untuk mengaktifkan text box yang ada di form ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi ini adalah form pelanggan. Pada saat kita jalankan atau pada saat kita run, jadi text box ini tidak ada yang aktif. Nah, nanti logikanya pada saat saya tekan tombol tambah barulah aktif ataupun enable true dari text box ini. Oke, langsung saja kita melakukan pembuatan coding. Jadi kita double klik saja tombol tambah ini, lalu berikan coding atau listing. Kita panggil fungsi dari untuk mengaktifkan text box, yaitu jadi inilah listing dari tombol tambah, di mana yang pertama yaitu adalah fungsi untuk mengaktifkan text box, yang kedua adalah fungsi untuk mengosongkan text box, dan yang ketiga ini adalah fungsi untuk mengarahkan set fokus pada text box kode. Nah, jadi pada saat kita sudah run form pelanggan, pada saat saya klik tombol tambah, maka yang terjadi adalah dimana text box itu aktif dan dalam keadaan kosong, serta set fokusnya berada di teks kode pelanggan. Nah, jadi itulah fungsi dari listing tombol tambah. Nah, selanjutnya kita kembali ke desain form, lanjut untuk tombol simpan. Nah, sebelum membuat listing tombol simpan, pertama kita buat query dulu. Caranya gimana? Yaitu di datasetnya di sini kita klik satu kali, lalu klik arah panah yang kecil. Nah, di sini ada edit in dataset designer. Kita klik, lalu disinilah datasetnya muncul semua tabel-tabel sesuai dengan yang ada di database kita. Nah, kita pilih tabel pelanggan karena tadi kita membuat form pelanggan. Nah, di sini kita klik kanan, lalu add query. Nah, di sini use SQL statement, kita klik next, lalu di sini kita pilih insert. Nah, untuk query-nya seperti ini, jadi insert into nama tabelnya yaitu tabel pelanggan, baru nama filenya, lalu nilainya. Jadi ini
query-nya di sini tidak usah kita rubah, langsung saja kita klik next. Nah, ini bisa kita rubah. Contoh saya rubah di sini jadi key simpan. Lalu saya klik next. Nah, setelah muncul di sini generate insert statement, kita klik finish. Nah, maka terbentuklah query untuk simpan. Nah, setelah terbentuk seperti ini, maka kita kembali ke desain. Kita klik desainnya. Nah, lalu kita memulai untuk membuat listing simpan. Jadi kita double klik saja tombol simpan ini. Nah, lalu di sini kita membuat listing. Nah, listingnya yang pertama kita buat validasi. Nah, jadi ini isi dari query simpan ini adalah sesuai dengan variabel yang kita buat di sini ya. Jadi ada variabel kode. Jadi kita mendeklarasikan di sini variabel di mana fungsi dari variabel ini untuk menyimpan sementara nilai dari teks ini, teks kode atau isi dari teks kode. Nah, jadi variabel ini kita panggil ke sini, sesuaikan ya, gitu. Oke, setelah itu di sini kita berikan logika. Nah, jadi logikanya adalah if rs, di mana rs ini adalah variabel dari sini yang kita buat pertama. Jadi jika rs tidak sama dengan 0, artinya record set itu terisi, maka dimunculkan pesan itu data tersimpan. Nah, gitu. Nah, di sini bisa kita berikan pesan yang lain. Jadi kurang lebih seperti ini. Selain itu maka data tidak tersimpan. Oke, jadi kita coba jalankan lagi.
sebelum kita melakukan penyimpanan data, di sini kita harus tambahkan, jika tersimpan di sini kita panggil call tampil data. Jadi setelah menyimpan data, secara otomatis data itu akan tampil di data grid yang ada di form kita. Oke, kita klik tombol tambah. Nah, di sini ada pesan data tersimpan. Nah, jika kita klik OK, maka di sini data yang kita input itu akan tersimpan ataupun tampil di data grid view. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk perintah ataupun listing dari tombol simpan tadi. Nah, jadi itulah perintah dari tombol simpan, di mana kita memulai memvalidasi text box. Jadi text box tidak boleh ada yang kosong. Lalu kita mendeklarasikan lagi variabel. Nah, barulah di sini perintah untuk menyimpan. Oke. Nah, jadi sudah ada dua tombol yang kita berikan listing ataupun perintah, yaitu tombol tambah dan tombol simpan. Nah, selanjutnya tombol edit. Nah, untuk membuat listing tombol edit, sebelumnya kita harus buat juga query-nya. Caranya sama dengan membuat query simpan tadi, kita masuk di datasetnya, lalu pilih tabelnya yaitu tabel pelanggan. Di sini kita buat lagi satu query. Langkahnya hampir sama, cuma di sini yang membedakan, kita pilih update, lalu kita pilih next. Nah, setelah muncul seperti ini, kita rubah sedikit perintah query-nya. Nah, kalau kita lihat query-nya seperti ini ya. Jadi update tabel barang set. Nah, jadi ini kita pindahkan. Nah, seperti ini kita cut, lalu di sini kita ganti ya where, kode kita paste di sini. Nah, kita hilangkan komanya yang paling belakang. Jadi kurang lebih seperti ini query dari untuk update ataupun edit. Nah, setelah itu kita klik next. Lalu di sini bisa kita rubah lagi namanya sebagai key edit atau query edit. Lalu saya pilih next. Setelah itu kita pilih finish. Nah, di sini sudah terbentuk lagi satu query, yaitu query edit. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke desain formnya. Nah, di sini kita masuk di tombol edit, klik dua kali atau double klik saja. Nah, lalu kita berikan perintah. Untuk edit sendiri itu adalah perintahnya, pertama kita deklarasikan lagi variabel. Nah, sebenarnya variabelnya hampir sama dengan yang untuk di listing simpan tadi, yang ini ya. Jadi kita copy saja untuk lebih cepatnya. Jadi kita copy, kita masukkan di sini, lalu paste. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pendeklarasiannya. Setelah itu di bawahnya lagi kita pakai try and catch, lalu di sini kita deklarasikan satu record set. Kita pilih titik key edit, lalu buka kurung. Nah, di sini kita tulis
Yang pertama kita tulis adalah nama, lalu koma, alamat, koma, jadi kurang lebih seperti ini perintah untuk tombol edit. Nah, sebelumnya itu kita harus memberikan juga perintah untuk menampilkan data dari data grid view ke text box. Berarti di sini data grid view kita double klik saja. Lalu di sini pilih event cell click. Ya, jadi cell click. Nah, perintahnya itu, jadi di sini kita memilih data. Jadi logikanya adalah sebelum mengedit kita harus memilih data dulu yang mau diedit. Nah, perintahnya kita panggil di sini text kode titik text sama dengan kita lihat namanya ya, yang ini. Jadi data grid view 1. Nah, kita sesuaikan dengan nama itu. Nah, jadi seperti inilah perintah untuk menampilkan data dari data grid view ke text box. Nah, jadi ini baru satu data, yaitu baru data yang ada di sel 1, artinya yaitu baru kode pelanggan. Nah, jadi lakukan perintah sama dengan yang ini sampai dengan field terakhir, yaitu field keterangan. Jadi ini bisa kita copy, lalu kita edit. Di sini adalah teks nama, lalu di sini kita ubah jadi 2. Selanjutnya lagi yaitu alamat, nah jadi kurang lebih seperti ini perintah untuk menampilkan data dari data grid view ke text box. Coba kita jalankan, kita lihat hasilnya. Kita input lagi data baru. Oke, jadi ini muncul. Nah, setelah itu pada saat kita mau melakukan pembaharuan data atau edit data, pertama kita harus pilih dulu data yang mana yang kita mau edit. Contohnya ini P002, berarti kita harus klik P002. Nah, maka akan muncul datanya di text box. Contoh namanya saya mau edit seperti ini, lalu saya tekan tombol edit. Nah, ini ada pesan yaitu data diubah. Saya klik OK. Nah, sebenarnya ini sudah berubah, cuma di sini tidak di refresh datanya. Nah, jadi di tombol edit yang dilupa di sini kita panggil tampil data. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya rubah datanya, saya tekan tombol edit. Ini juga
apakah sudah di refresh? Ini sudah berubah Marnisa Putri. Jadi itulah perintah dari tombol edit. Nah, untuk tombol hapus sendiri itu kita harus membuat lagi query sebelum membuat tombol hapus. Jadi kita pilih delete, lalu kita klik next. Nah, jadi perintah query-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan melakukan penghapusan data berdasarkan kode, yaitu kode pelanggan. Oke, kita klik next. Nah, di sini sudah terbentuk lagi satu query, itu query delete atau query hapus. Nah, sekarang kita masuk di desain formnya untuk memberikan perintah di tombol hapus. Kita double klik tombol hapus, lalu berikan perintah. Nah, jadi delete query ini adalah nama query-nya tadi. Terus ini buka kurung kode itu kita ambil dari variabel yang ini. Kita membuat tadi deklarasi variabel kode karena kita mau melakukan penghapusan data berdasarkan kode. Jadi kurang lebih seperti ini perintah dari tombol hapus. Coba kita jalankan lagi. Nah, contoh saya mau menghapus data dari P002, berarti saya klik P002 maka datanya akan tampil di text box. Setelah itu kita klik tombol hapus. Nah, di sini ada pesan data terhapus. Coba kita klik OK. Nah, maka di data grid view atau di tabel itu sudah terhapus. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tombol batal. Nah, batal ini fungsinya adalah untuk mengosongkan text box. Begitu. Oke, berarti di sini perintahnya adalah call clear text. Lalu di sini kita panggil lagi call text false. Jadi untuk menonaktifkan teks kembali. Jadi seperti itulah perintah dari tombol batal. Nah, contoh saya klik tambah lalu saya input. Nah, di sini saya mau melakukan pembatalan penginputan, berarti saya tekan tombol batal. Nah, jadi seperti itu fungsi dari tombol batal. Nah, jadi dari 5 tombol ini kita sudah memberikan semua perintah atau coding. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita bagaimana cara membuat perintah dari tombol tambah, simpan, edit, hapus, dan tombol batal pada pemrograman visualbasic.net dengan contoh kasus yaitu aplikasi toko dengan form pelanggan.